Hai teman-teman, selamat datang di kelas The Least You Can Do to Be a Decent Designer. Bukan kelas yang kalau teman-teman ikutin, teman-teman bisa langsung jadi kayak desainer yang menang award sana sini, tapi jadi desainer yang cukup berguna di masyarakat. Nah, awalnya kelas ini tuh awalnya kita buat untuk internal yard supaya bisa bertumbuh dari junior designer ke middleweight designer. Tapi setelah kita 10 batch dan ratusan orang yang telah membeli codingnya, kita ngerasa kayaknya untuk jadi desain designer bukan cuma sekedar eksekusi visual, tapi lebih besar daripada itu. Bisa ngomongin soal bagaimana kita mengerti pekerjaan kita di masyarakat, gunanya itu seperti apa, dan bahkan juga pola pikir yang membuat kita tuh bisa terus bertumbuh sebagai seorang desainer. Nah, makanya di kelas The Least You Can Do to Be Decent Designer ini, seperti namanya yang panjang, kita bagi jadi 4 chapter yang panjang juga gitu teman-teman. Tapi sebenarnya masing-masing chapter punya fungsi dan tujuannya untuk ngebentuk teman-teman jadi desainer yang lebih mature. Dimulai dari chapter pertama, di mana kita percaya orang yang bisa perform the best itu ketika orang itu mengerti mengapa mereka mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, makanya di chapter 1 kita bakal ngomong soal the role of design. Kita bakal ngulik sebenarnya kita sebagai desainer itu ada tugas mulia atau at least ada tugas yang signifikan gak sih kita di masyarakat. Bahkan sebenarnya kita sebagai desainer tuh dibutuhkan masyarakat gak sih? Atau jangan-jangan kita cuma kayak semacam pekerjaan tersier untuk orang desain yang estetik-estetik aja. Nah, itu semua bakal kita bahas di chapter 1. Supaya selesai di chapter 1, kita tuh jadi punya kepercayaan diri bahwa pekerjaan desainer itu penting dan signifikan di masyarakat gitu ya. Di chapter yang kedua, kita bakal mulai belajar memasak dan juga mempelajari ingredients dari desain grafis. Kita bakal mencoba untuk mempelajari lagi setiap elemen-elemen visual dari yang paling dasar seperti shape dan juga lines. Habis itu kita mungkin masuk ke dalam colors, kita juga masuk ke image dan juga illustrations. Walaupun nggak terlalu dalam ya di image sama illustration karena itu super luas banget, tapi at least kita tahu sebagai seorang desainer sebenarnya peralatan kita, senjata kita tuh seluas apa sih gitu ya. Pada saat kita udah tahu banyaknya elemen visual termasuk tipografi, kita belajar untuk masaknya. Dan disinilah kenapa kita penting yang namanya prinsip-prinsip desain. Kalau ada orang yang ngomong desain itu subjektif, desain itu nggak terukur, sebenarnya enggak teman-teman. Yang namanya proporsi, prinsip-prinsip desain seperti kontras, hierarki, focal point, itu semua sangat terukur dan nggak bisa ngasal. Dan bahkan sampai sekarang, prinsip desain yang paling jadi favorit teman-teman alumni adalah Gestalt. Itu membahas tentang bagaimana otak manusia bisa melihat pattern-pattern, melihat sebuah pola yang ada di elemen visual dan memaknainya dan juga mencecahnya menjadi sebuah tuan. Itu sebuah pelajaran yang akan sangat ngebantu teman-teman bikin desain yang rapih dan enak dibaca ketika teman-teman nanti sudah menguasainya, Gestalt. Nah, di kelas ketiga ini juga sangat menarik karena kita bakal belajar tentang grid dan juga layout. Di situ kita bakal mencoba merapihkan dan memberikan struktur kepada desain kita untuk memberikan kayak semacam tulang belakang yang membuat desain kita tuh jadi lebih mature dan lebih kokoh. Dan di sini saya hanya akan mengajarkan sedikit saja karena nanti kita bakal belajar lebih banyak sama Mas Jordan Marzuki dari recording dia di batch 10. Dan di situ kita bakal ngebahas dari historinya sampai teorinya dan bahkan bagaimana kita bisa membangkang dari teori-teori yang ada. Itu seru banget teman-teman. Dan yang terakhir, di sesi terakhir kita bakal belajar tentang visual language, yaitu bahasa visual. Bagaimana kita bertutur dengan visual. Di sini kita akan dibantu dengan teori semiotika. Dan yang terakhir, kita bakal ngomongin soal design system. Gimana kita bisa membangun sistem desain supaya dari turunan yang 1 sampai turunan yang ke 100, semuanya koheren, semuanya mempunyai ciri khasnya tersendiri. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, silahkan kulik di bawah. Di bagian chapter itu udah ditulis jelas banget ada apa aja di setiap chapter. Dan ya, ini adalah kelas yang sangat compact untuk mempelajari teori dasar desain, pola pikir desainer yang terus bertumbuh, dan teknis-teknis praktis yang bisa langsung diaplikasikan untuk pekerjaan teman-teman di ranah desain profesional. See you di kelas nanti. Bye-bye.